Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing kembali mengenai materi psikologi. Kali ini materi yang akan saya bawakan yaitu psikologi kognitif, lebih tepatnya kognitif bahasa. Oh iya, bagi kalian yang baru nonton video-video saya, perkenalkan dengan saya Citra Rostika Dewi. Semoga kalian suka dengan videonya. Oke, kita masuk ke kata pengantarnya nih. Apa itu bahasa? Nah, jadi bahasa adalah penggunaan sarana yang terorganisir untuk menggabungkan kata-kata guna berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Sternberg mengidentifikasi ada 6 properti utama yang membedakan bahasa dari sistem komunikasi lainnya. Yang pertama, komunikatif. Memungkinkan untuk komunikasi efektif antar pengguna bahasa yang sama. Kemudian terstruktur atau teratur. Hanya susunan simbol tertentu yang menghasilkan makna yang valid. Kemudian generatif atau produktif. Pengguna dapat menghasilkan ujaran baru yang tak terbatas dalam batas struktur. Kemudian yang keempat yaitu simbolis sewenang-wenang. Hubungan antara simbol dan maknanya bersifat arbitrer atau tidak alamiah. Kemudian yang kelima yaitu multitingkatan. Struktur bahasa dianalisis pada tingkat suara, kata, frasa, dan kalimat. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu dinamis. Bahasa terus berkembang dan berubah seiring waktu dan konteks sosial. Kemudian ada komponen dasar dan struktur bahasa. Bahasa tersusun atas beberapa komponen hierarkis yang saling berhubungan, mulai dari unit terkecil hingga sistem makna yang kompleks. Memahami setiap komponen ini adalah kunci untuk memahami bagaimana manusia memproses bahasa secara kognitif. Ada unit bunyi dan makna, yaitu yang pertama fonem, yaitu unit bunyi terkecil yang membedakan kata. Contohnya B dan P pada batu dan patu. Itu maknanya berbeda kan? Kemudian yang kedua, morfem, unit membawa makna terkecil. Contohnya, ditambah baca sama dengan membaca. Lanjutnya, leksikon, yaitu seluruh kumpulan morfem dalam suatu bahasa atau repertoar linguistik seseorang. Kemudian, sistem tata bahasa, yaitu sintaksis. Sintaksis aturan cara menggabungkan kata-kata untuk membentuk kalimat yang gramatikal. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, semantik, yaitu studi tentang makna dan bahasa mencakup makna literal dan konstekstual. Kelima komponen ini bekerja secara simultan saat kita memproduksi atau memahami bahasa. Selanjutnya ada pemahaman bahasa atau persepsi bicara. Dalam memahami bahasa lisan, kita melakukan persepsi bicara, proses kognitif untuk menginterpretasikan suara yang kita dengar. Proses ini tidak hanya melibatkan pemrosesan pendengaran, tetapi pemrosesan visual dari gerakan mulut pembicara. Yang pertama yaitu efek McGurk, yaitu fenomena psikologis yang menunjukkan bahwa informasi visual dari gerakan mulut pembicara secara signifikan mempengaruhi apa yang kita dengar. Otak mengintegrasikan sinyal audio dan visual secara otomatis, sehingga persepsi kita bisa berbeda dari stimulus suara yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu pemrosesan multisensorik. Nah, persepsi ucapan melibatkan konteks, pendengaran primer,
area asosiasi bahasa dan korteks visual secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman bahasa adalah proses multimodal yang kompleks, bukan sekedar pendengaran pasif. Selanjutnya ada proses kognitif dalam membaca. Membaca adalah aktivitas kognitif yang melibatkan serangkaian proses bertingkat, mulai dari deteksi fitur visual hingga pemahaman gagasan utama teks. Proses ini terjadi secara cepat dan sebagian besar otomatis pada pembaca terampil. Yang pertama, ada akses leksikal, yaitu mengidentifikasi kata dari memori. Kemudian ada integrasi kalimat, yaitu menggabungkan kata menjadi kalimat koheren. Yang ketiga yaitu deteksi fitur, yaitu mendeteksi bentuk dan ciri huruf. Kemudian yang terakhir pemahaman makna, yaitu mengambil gagasan utama teks. Nah, di keempat tahap ini berlangsung secara cepat dan sebagian besar otomatis pada pembaca terampil. Gangguan pada salah satu tahap akan berdampak signifikan pada kemampuan membaca secara keseluruhan. Nah, akses leksikal memproses identifikasi kata yang memungkinkan kita memperoleh maknanya dari memori jangka panjang. Semakin sering sebuah kata ditemui, semakin cepat akses leksikalnya. Kemudian pergerakan mata. Mata melakukan sakades atau lompatan cepat antar kata, dan fication yaitu pemberhentian untuk menyerap informasi. Pembaca terampil melakukan fiksasi lebih sedikit daripada lebih efisien. Kemudian selanjutnya bahasa dan pikiran. Hubungan antara bahasa dan pikiran merupakan salah satu topik paling menarik dalam psikologi kognitif. Apakah bahasa membentuk cara kita berpikir ataukah pikiran yang membentuk bahasa? Secara hipotesis Sapir-Whorf, relativitas linguistik menyatakan bahwa struktur bahasa yang kita gunakan mempengaruhi cara kita memikirkan dan mempersepsikan dunia. Bahasa bukan sekadar alat ekspresi, melainkan kerangka kognitif. Kemudian bukti empiris. Perbedaan struktur antara bahasa mempengaruhi bagaimana penuturannya mempersepsikan konsep seperti waktu, ruang, dan warna. Misalnya, bahasa yang tidak memiliki kata untuk warna tertentu membuat penuturnya lebih lambat membedakan warna tersebut. Kemudian pandangan modern. Penelitian kontemporer mendukung versi lemah dari hipotesis ini. Bahasa mempengaruhi pemikiran secara subtil, terutama dalam tugas-tugas yang bergantung pada kategorisasi dan memori, namun tidak menentukan pemikiran secara mutlak. Kemudian ada bahasa konteks sosial atau pragmatik. Nah, pragmatik itu adalah studi tentang bagaimana orang menggunakan bahasa dalam konteks sosial. Berbeda dengan sintaksis tadi dan semantik tadi yang berfokus pada struktur dan makna literal. Kemudian pragmatik mengkaji bagaimana konteks hubungan antara pembicara dan norma sosial membentuk penggunaan bahasa. Yang pertama yaitu adaptasi kontekstual. Orang mengubah gaya bahasa mereka tergantung situasi, seperti formal di kantor dan santai dengan teman sebaya. Kemudian yang kedua, implikatur percakapan. Makna yang tersirat seringkali berbeda dari makna literal. Pendengar harus menyimpulkan maksud pembicara. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu perbedaan gender. Sosiolinguistik menunjukkan bahwa pria dan wanita seringkali memiliki gaya percakapan yang berbeda secara sistematis. Nah, mengapa pragmatik itu penting? Pragmatik menjelaskan mengapa kalimat yang secara gramatikal benar tidak bisa terdengar tidak sopan, dan mengapa kita memahami sarkasme, ironi, serta humor, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh sintaksis dan semantik saja. Kemudian ada otak dan bahasa, yaitu neuroscience bahasa.
Nah, fungsi bahasa pada manusia terutama terlokasi di belahan otak kiri. Dua area kritis yang paling banyak diteliti adalah area Broca dan area Wernicke, masing-masing dengan peran yang berbeda namun saling melengkapi. Yaitu area Broca terletak pada lobus frontal kiri, bertanggung jawab atas produksi ucapan dan pemrosesan sintaksis. Kerusakan pada area ini menyebabkan afasia Broca, yaitu penderita memahami bahasa dengan baik, tapi kesulitan berbicara secara lancar dan gramatikal. Kemudian ada area Wernicke. Area Wernicke terletak di lobus temporal kiri, bertanggung jawab atas pemahaman bahasa. Nah, kerusakan ini menyebabkan afasia Wernicke. Penderita dapat berbicara lancar tapi ucapannya tidak bermakna dan mereka sulit memahami bahasa orang lain. Kemudian yang ketiga ada fasciculus arcuatus, berkas saraf yang menghubungkan area Broca dan Wernicke. Nah, kalau kerusakan pada jalur ini menyebabkan afasia konduksi. Penderita memahami dan memproduksi bahasa tetapi kesulitan untuk mengulangi ucapan yang didengarnya. Nah, kemudian kita sudah di penghujung video, yaitu kesimpulannya nih. Kesimpulan bahasa sebagai sistem kognitif terintegrasi. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi ia adalah cerminan dari kompleksitas kognisi manusia, melibatkan persepsi, memori, pikiran, dan neurologi secara bersamaan. Yang pertama ada struktur hierarkis. Bahasa tersusun dari fonem, morfem, leksikon, sintaksis, hingga semantik. Nah, setiap levelnya juga saling bergantung. Kemudian yang kedua, pemrosesan multimodal. Pemahaman bahasa melibatkan integrasi sinyal audio, visual, dan konteks sosial secara simultan. Kemudian yang ketiga, interaksi bahasa sampai pikiran. Hipotesis Sapir-Whorf menunjukkan bahwa bahasa membentuk cara kita mempersepsikan dan mengkategorikan dunia. Kemudian yang keempat, dasar neurologis, yaitu area Broca dan Wernicke tadi di hemisfer kiri, menjadi fondasi biologis kemampuan berbahasa manusia. Kemudian memahami proses bahasa berarti memahami salah satu kemampuan bahasa paling unik dan kompleks yang dimiliki manusia sebagai spesies kognitif. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai kognitif bahasa. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.